Selamat pagi teman-temanku semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 10-6 sebelumnya ingin menjelaskan salah satu materi ekonomi, yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana penjual bisa mempengaruhi harga. Jadi, harga tidak sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Hal ini bisa terjadi karena jumlah penjual terbatas, jumlah produk yang dijual berbeda-beda, atau bisa juga karena adanya hambatan bagi pelaku usaha baru untuk masuk. Contohnya seperti monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Nah, jadi teman-teman, pasar persaingan tidak sempurna punya beberapa ciri utama, yaitu yang pertama, jumlah penjual biasa tidak banyak, bahkan bisa hanya satu seperti pada pasar monopoli. Yang kedua, produk yang dijual bisa berbeda-beda sehingga konsumen memiliki pilihan untuk membeli berdasarkan merek atau kualitas. Yang ketiga, adanya hambatan untuk masuk ke pasar seperti modal yang besar atau izin khusus. Dan yang terakhir, penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga serta kegiatan promosi dan iklan yang sangat berpengaruh dalam menarik konsumen. Di sini aku akan menjelaskan tentang kelebihan dari pasar persaingan tidak sempurna. Salah satu kelebihan dari pasar ini adalah produsen dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar karena memiliki kendali terhadap harga. Selain itu, adanya persaingan dalam bentuk kualitas dan inovasi, mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan produk agar lebih menarik di mata konsumen. Konsumen juga memiliki lebih banyak pilihan produk dengan variasi yang berbeda, seperti dari segi kualitas, merek, maupun fitur. Di sisi lain, pasar persaingan tidak sempurna memiliki beberapa kelemahan. Harga barang atau jasa cenderung lebih tinggi dibandingkan pasar persaingan sempurna, karena produsen dapat mengatur harga. Persaingan yang terjadi juga bisa tidak sehat, seperti praktik monopoli atau penimbunan barang. Selain itu, konsumen bisa dirugikan karena pilihan yang ada belum tentu memberikan harga terbaik, dan kualitas produk tidak selalu sesuai dengan harga yang ditawarkan. Nah, berikutnya ada jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna itu memiliki 3 jenis. Yang pertama, monopoli. Monopoli adalah pasar yang dikuasai oleh satu penjual. Produsen memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan harga dan jumlah barang. Contohnya, perusahaan listrik atau kereta api di beberapa negara. Yang kedua, ada oligopoli. Oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa penjual besar yang saling bersaing. Keputusan satu perusahaan bisa mempengaruhi perusahaan lain, contohnya industri otomotif atau operator seluler. Yang ketiga, ada persaingan monopolistik. Pasar dengan banyak penjual tetapi produknya berbeda-beda atau tidak homogen. Contohnya, usaha makanan, pakaian, atau kafe. Monopsoni, pasar yang hanya memiliki satu pembeli tetapi banyak penjual. Pembeli memiliki kekuatan dalam menentukan harga. Contohnya, perusahaan besar yang menjadi satu-satunya pembeli hasil panen petani di suatu daerah. Dan ada juga oligopsoni, pasar yang terdiri dari beberapa pembeli dan banyak penjual. Pembeli memiliki pengaruh cukup besar terhadap harga. Contohnya industri yang membeli bahan baku dari banyak pemasok. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Ikwan Oktaviano, bisa dipanggil Ikwan. Hari ini aku lagi di toko baju yang ingin melakukan wawancara. Pada sebelumnya, pada ibu boleh perkenalan terlebih dahulu. Ya, nama saya Kirana. Ya, dengan ibu. Ya, Ibu Kirana. Saya jualan baju di Pasar Kober. Oh, Pasar Kober. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, apa yang membedakan toko ibu dengan toko baju yang lain? Saya grosir. Oh, kalau ibu grosir. Grosir. Kalau boleh saya tahu grosir itu kayak gimana sih, Bu? Lebih murah lah maksudnya. Lebih murah? Harganya lebih murah daripada yang lain gitu. Kualitasnya juga bagus. Disesuaikan dengan kualitas aja gitu. Oh, seperti itu. Kalau lebih murah berarti kan dia lebih nggak bagus. Kalau lebih harganya lebih mahal berarti lebih bagus. Iya, Ibu. Kalau boleh tahu nih, sejak kapan Ibu mendirikan toko ini nih, Bu? 2000. 2000, Bu. Cukup lama ya? Iya. Cukup lama dulu. Sekitar 26 tahun lah sekarang. Ya, 26 tahun. Oke. Terima kasih, Bu, atas wawancaranya. Ya. Jadi teman-temanku semua, kesimpulan dari video wawancara tadi adalah pasar persaingan tidak sempurna adalah sebuah arena di mana kekuatan tidak dibagi menjadi rata.
ada pihak yang lebih dominan, entah itu penjual ataupun maupun pembeli. Intinya, semakin sedikit pelaku yang dominan dan semakin besar kekuatan mereka dalam mengatur harga pasar. Sekian dari kesimpulan saya. Terima kasih, see you next time.